Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kami akan menayangkan implementasi pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. TARL ini, seperti yang kalian tahu, TARL memastikan setiap peserta didik belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Melalui pengelompokan berbasis kemampuan, diferensiasi pembelajaran, dan asesmen formatif untuk membantu memonitor perkembangan mereka. Dalam video ini, Anda akan melihat penerapan asesmen awal, pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, hingga refleksi dan asesmen formatif. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diimplementasikan. Video ini menampilkan penerapan pendekatan TARL, mulai dari asesmen awal, pengelompokan peserta didik, diferensiasi pembelajaran, hingga monitoring dan asesmen formatif, dan juga refleksi untuk meningkatkan efektivitas dari pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru akan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk memahami kemampuan peserta didik. Asesmen ini mencakup tes kognitif untuk mengukur pemahaman akademik, serta tes non-kognitif untuk menilai aspek seperti minat, motivasi, dan gaya belajar. Hasil asesmen ini akan digunakan sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Berdasarkan dari hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal yang sudah dilakukan oleh guru, peserta didik dikelompokkan secara heterogen untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Dalam kelompok ini, peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan akan belajar bersama, sehingga mereka yang lebih mahir dapat membantu teman-temannya yang membutuhkan bimbingan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi, meningkatkan pemahaman, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Dalam video ini, guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik melalui diferensiasi proses. Peserta didik yang membutuhkan bimbingan akan mendapatkan pengajaran langsung, sementara yang cukup mahir belajar melalui modeling dan kerja mandiri. Sedangkan peserta didik yang sangat mahir akan diberikan tugas sesuai dengan instruksi untuk mengasah pemahaman mereka secara mandiri. Kira-kira kalau disematkan, gambarnya yang cocok yang mana? Oke. Gitu. Kira-kira apa itu? Kata lain dari hati. Mengenaskan. Lain. Gugur. Tadi dibilang. Tadi udah bilang. Oh, kamu yang bilang. Oke. Pembelajaran ini dilakukan secara aktif dan berbasis pengalaman dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Diskusi kelompok digunakan untuk menyelesaikan tugas bersama, sementara simulasi dan role playing membantu peserta didik memahami makna kata dalam teks biografi melalui praktik langsung. Selain itu, pendampingan oleh guru atau teman sebaya memungkinkan peserta didik yang lebih mahir membantu teman satu kelompoknya sehingga tercipta lingkungan belajar yang kolaboratif dan juga efektif. Pada tahap ini, guru memantau kemajuan peserta didik melalui monitoring dan asesmen formatif. Observasi dilakukan saat diskusi atau praktik untuk menilai keterlibatan dan pemahaman mereka. Selain itu, tes formatif ringan seperti kuis atau tugas singkat digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi dan menentukan langkah pembelajaran yang selanjutnya. Kalian lihat di sini ada. Ini teks yang tadi
Setelah pembelajaran, guru akan melakukan refleksi dan perbaikan untuk menilai efektivitas metode yang digunakan. Refleksi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah strategi pembelajaran sudah sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Dari hasil ini, guru akan menyesuaikan dan menyempurnakan pendekatan agar sesi pembelajaran berikutnya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang sukanya melihat gambar kayak kelompok C sama D, angkat tangan. Gak ada. Yang suka mendengar kayak kelompok A sama D, gak ada juga. Dari hasil analisa kami, pembelajaran dengan pendekatan TARL telah diterapkan dengan baik dalam video ini, baik melalui asesmen awal, pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan, serta diferensiasi proses. Kegiatan interaktif seperti diskusi, LKPD, dan role playing memastikan keterlibatan peserta didik sesuai tingkat pemahamannya. Asesmen formatif digunakan untuk memantau perkembangan dengan pengayaan bagi yang mahir dan remedial bagi yang membutuhkan bimbingan. Kesimpulannya, asesmen dengan pendekatan TARL ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Hal ini dikarenakan mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Akhirnya video ini telah mencapai akhir. Semoga strategi ini terus dikembangkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, inklusif, dan juga bermakna. Jalan-jalan ke tepi pantai, melihat ombak berkejaran ria. Teruslah belajar, jangan sampai santai. Ilmu berguna sepanjang usia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.